Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila Rizky Ramadhani dengan NIM 25030730058. Di sini saya akan membahas menganalisis statistika dengan menggunakan metode General Linear Model dalam aplikasi SPSS. Sebelumnya, General Linear Model atau yang biasa disebut dengan GLM itu merupakan model statistik yang fleksibel yang mencakup berbagai analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan linear antara satu atau lebih variabel bebas. Bisa berdasarkan faktor atau kovariat dengan variabel terikat atau dependen. Serta untuk mengestimasi dan menguji efek kelompok atau perlakuan jika desain penelitian tersebut bersifat eksperimental. Kemudian, tujuan menganalisis dengan GLM itu untuk menguji pengaruh faktor-faktor bebas terhadap satu atau lebih variabel terikat, baik secara terpisah, univariat, maupun simultan atau multivariat, dan dapat mengontrol variabel pengganggu atau kovariat. Berikutnya, dalam General Linear Model terdapat 3 jenis. Yang pertama itu univariat GLM atau UGLM itu digunakan ketika hanya terdapat satu variabel dependen yang diukur satu kali saja dalam waktu yang sama. Kemudian yang kedua itu multivariat GLM atau MGLM. Itu digunakan jika terdapat lebih dari satu variabel dependen yang dianalisis bersamaan. Jadi, variabel dependennya itu lebih dari satu dan diukurnya itu secara bersamaan hanya kayak bisa secara bersamaan. Kemudian ada repeated measures GLM itu digunakan jika pengukuran dilakukan berulang pada subjek yang sama dalam beberapa kondisi atau waktu. Jadi terdapat data-data pengukuran yang dilakukan pengambilan datanya itu secara berulang dengan subjek yang sama, tapi dalam beberapa kondisi atau waktu yang berbeda. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut apa itu univariat GLM atau UGLM. Jadi, UGLM itu merupakan metode statistik yang memodelkan satu variabel terikat berupa numerik berdasarkan satu atau variabel lebih variabel bebasnya. Dapat berupa kategori atau numerik. Maksud kategori dan numerik itu adalah kayak kalau kategori itu misalnya dia berupa kata-kata gitu, jadi bukan sesuatu yang dapat dihitung. Kayak misal mungkin material itu mungkin ada tembaga atau baja atau besi, nah seperti itu. Tapi kalau numerik itu berupa angka yang bisa dihitung atau diukur. Nah, lanjut, UGLM ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas numerik terhadap variabel terikat. Nah, penggunaan univariat ini bisa dianalisis dengan 3 cara, yaitu dengan regresi linear jika semua variabel bebas berskala numerik. Yang kedua, ANOVA jika semua variabel bebas berskala kategori. Dan yang ketiga itu ANCOVA. Itu jika variabel bebas terdiri dari campuran kategori dan numerik. Nah, lanjut untuk contoh penelitian yang menggunakan univariat GLM, itu bisa kita contohkan dengan
ini judulnya menguji jenis pupuk. Pupuknya itu ada pupuk organik, pupuk urea, dan NPK, dan intensitas penyiraman, baik penyiraman rendah, sedang, dan tinggi akan mempengaruhi berat tomat. Jadi maksud dari penelitian ini adalah menguji jenis pupuk yang digunakan beserta intensitas penyiramannya itu apakah mempengaruhi berat suatu tomat. Nah, pastinya kita harus menentukan variabel terikatnya itu apa, variabel bebasnya apa. Variabel terikatnya itu berupa berat tomat, di mana berat tomat ini dapat dikatakan data numerik karena ada angkanya dan bisa diukur atau dihitung. Lalu, variabel bebasnya itu ada jenis pupuk dan intensitas penyiraman, di mana kedua variabel tersebut termasuk dalam kategori karena sudah disebutkan di awal, jenis pupuk organik, urea, NPK merupakan kategori, dan intensitas penyiraman rendah, sedang, tinggi juga merupakan kategori. Seperti itu. Lanjut ke multivariate GLM atau MGLM. Jadi, perluasan dari GLM standar dengan menganalisis dua atau lebih variabel dependen terikat secara bersamaan terhadap satu atau beberapa variabel independen bebas. Nah, kalau multivariate ini bisa dianalisis dengan 3 cara. Yang pertama itu ada MANOVA, ketika variabel bebas bersifat kategori dan variabel terikat bersifat numerik. Terus yang kedua, dengan regresi multivariat, itu ketika variabel bebas maupun variabel terikat bersifat numerik, jadi dua-duanya numerik. Sedangkan untuk MANCOVA itu kombinasi dari MANOVA dan regresi multivariat. Jadi, MANCOVA bisa variabel bebasnya itu bisa berupa kategori maupun numerik, dan variabel terikatnya juga bisa berupa kategori atau numerik karena MANCOVA ini penggabungan dari MANOVA dan regresi multivariat. Nah, untuk contoh penelitiannya yang menggunakan multivariate GLM itu menguji efisiensi cahaya yang keluar dari lampu senter. Maksudnya, jadi kita terdapat sebuah penelitian untuk menguji cahaya yang keluar dari lampu senter ini efisien atau tidak dari jarak berapa meter, seperti itu. Nah, sama kita tentukan juga variabel bebas dan terikatnya. Variabel bebasnya itu jarak lensa. Maksud dari kategori di jarak lensa itu adalah jarak dekat, jarak sedang, dan jarak jauh. Kemudian untuk variabel terikatnya itu ada presentasi cahaya yang terkumpul di satu titik tengah. Jadi, presentase cahaya yang terkumpul di satu titik tengah itu berapa persen, berapa banyak jika dibandingkan dengan presentase cahaya di jarak-jarak lainnya. Itu termasuk numerik. Nah, begitu juga jumlah cincin gelap yang terbentuk. Maksud jumlah cincin gelap yang terbentuk itu kategori itu berdasarkan kategori jarak lensa. Misal kayak jarak dekat itu jumlah cincin gelapnya itu berapa banyak yang terbentuk. Terus jarak sedang berapa banyak cincin gelapnya, dan jarak jauh itu juga berapa jumlah cincin gelap yang terbentuk. Jadi variabel terikatnya itu ada presentase dari cahayanya itu terkumpul di satu titik dan jumlah cincin gelap yang terbentuk. Lanjut, ada repeated measures GLM. Jadi, repeated measures GLM itu pendekatan statistik yang digunakan untuk menganalisis data
di mana pengukuran terhadap subjek yang sama dilakukan berulang kali pada beberapa waktu atau kondisi perlakuan yang berbeda. Jadi datanya itu data yang diukur, data yang mengalami pengukuran itu subjeknya masih sama, tapi mendapatkan data dan melakukan pengukuran tersebut berulang kali di beberapa waktu atau kondisi perlakuan yang berbeda. Nah, ada 2 faktor utama yang diuji. Itu yang pertama ada within subject factor, di mana variabel pembanding antar waktu pada subjek yang sama, dan yang kedua between subject factor, itu variabel pembanding antar kelompok. Contohnya kelompok kontrol dengan perlakuan. Nah, contohnya dari penelitian dengan menggunakan analisis repeated measures GLM itu bisa judul analisis pengaruh suhu ekstrim terhadap konduktivitas listrik material semikonduktor jenis P. Jadi di sini maksudnya itu ada nggak pengaruh suhu ekstrim terhadap konduktivitas listrik material semikonduktor di bahan jenis P. Sama seperti tadi menentukan variabel terikat, variabel bebas. Terikatnya di sini adalah nilai konduktivitas listrik yang berupa numerik. Karena sudah berdasarkan ini ada nilai, artinya juga numerik. Sedangkan variabel bebasnya itu suhu lingkungan, bisa berupa kualitatif dan kategori. Penelitian ini mengukur sampel secara berulang pada suhu yang berbeda. Jadi, ini beberapa waktu atau kondisi perlakuan yang berbeda itu maksudnya di sini adalah bisa di suhu lingkungan berapa Celcius dia memiliki nilai konduktivitas sebesar berapa, sedangkan kalau di suhu lingkungannya segini konduktivitasnya berapa. Jadi mengukur berulang-ulang pada suhu yang berbeda, jadi nggak mengukur secara hanya satu kali saja. Nah, selanjutnya simulasi yang saya lakukan dengan menggunakan SPSS. Di sini saya rancangan penelitian yang dilakukan adalah berjudul pengaruh jenis material kawat, diameter penampang, dan suhu lingkungan terhadap nilai hambatan listrik atau resistansi. Jadi, maksud penelitian ini adalah mengetahui pengaruh jenis material kawat, diameter penampang, dan suhu lingkungan terhadap nilai hambatan listrik resistansi. Jadi, ketika jenis material apa dengan diameter penampang berapa dan dengan suhu lingkungan berapa, akan muncul nilai hambatan listrik sebesar berapa. Nah, yang pertama, pastinya kita harus menentukan 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya itu ada jenis material kawat berupa kategori, diameter penampang berupa numerik, dan suhu berupa numerik. Kemudian, variabel terikatnya adalah resistansi yang berupa numerik. Lanjut, rumusan masalah dari judul itu adalah apakah jenis material kawat, diameter penampang, suhu lingkungan itu berpengaruh terhadap nilai resistansi. Nah, pastinya sebelum kita melakukan analisis, kita juga harus menentukan hipotesis yang digunakan, yaitu di sini saya menggunakan sebenarnya 2 hipotesis, di mana H1 dengan H0. H1 ini digunakan ketika pengaruh jenis material kawat tadi, diameter penampang, dan suhu lingkungan itu
memiliki pengaruh dengan nilai resistansi, sedangkan hipotesis nol itu adalah kebalikan dari hipotesis penelitian. Jadi, hipotesis nol itu hipotesis yang jadi suhu lingkungan, diameter, jenis material itu tidak berpengaruh dengan nilai resistansi. Nah, berikut adalah data simulasi yang saya gunakan. Nah, untuk selanjutnya, saya akan berpindah ke aplikasi SPSS untuk mengetahui apakah data-data ini termasuk dalam hipotesis nol atau hipotesis penelitian. Lanjut ke aplikasi SPSS. Jadi, yang pertama itu kita masuk ke halaman variable view. Dalam variable view ini kita bisa memasukkan data-data yang sebelumnya sudah kita siapkan. Kemudian kita isi nama itu dengan material, terus diameter, terus suhu, dan resistansi. Nah, di sini kita bisa merubah type-nya itu material menjadi dot. Oke. Terus desimalnya kita hapus aja karena material merupakan kategori. Jadi nggak perlu angka. Terus untuk values-nya itu kita bisa menyimbolkan. Misal value-nya itu kita beri A1. Nah, artinya 1 itu adalah tembaga. Jadi kayak bisa disimbolkan, misal 2 berarti artinya aluminium. Kita oke. Jangan di oke dulu karena harus di add dulu. Nah, yang ketiga itu kita baca di add. Nah, oke. Lalu kita bisa mengganti itu measure-nya menjadi nominal. Kemudian untuk diameter dan suhu resistansi itu type-nya numerik karena angka. Begitu juga desimal. Maksud desimal angka 2 itu berapa angka di belakang koma. Itu ada 2. Lanjut ke values-nya itu juga sama kayak sebelumnya, kita misalkan 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Nah, seperti itu. Sama untuk suhunya juga. Nah, terus setelah udah kita memasukkan, resistansi ini tidak kita masukkan value seperti tadi karena resistansi yang kita gunakan di data itu berbeda-beda, karena kalau diameter dan suhu itu dan material itu kayak udah memang segini. Kalau resistansi itu kan hasil yang keluar dari pengaruh di material, diameter, suhu. Jadi resistansi nggak usah kita masukkan nilai-nilainya. Kita masukkan secara manual. Nah, ini nggak usah aja. Lanjut ke measure, kita ganti jadi scale, terus nominal sama nominal. Nah, setelah sudah kita memasukkan data-data, kita langsung ke data view.
sini kita bisa memasukkan data sesuai data simulasi yang sudah disiapkan. Nah, di data view ini kita hanya memasukkan angka-angka yang tadi udah kita masukkan di values tadi itu. Misal 1 itu apa, 1 tembaga, 2 aluminium, dan seterusnya. Nah, kita isi berdasarkan data simulasi. Sedangkan untuk resistansinya ini kita isi sendiri sesuai data. Sudah kita masukkan semua, kita bisa mulai melanjut menganalisis dengan mencet analisis, analyze, terus pencet general linear model, kita pencet univariate. Nah, kita masukkan variabel-variabel yang sesuai. Nah, dependent variabel itu maksudnya adalah variabel terikat. Nah, variabel terikat dari data ini adalah resistansi. Kita masukkan. Nah, lanjut untuk fix faktornya itu material, diameter, suhu. Kita masukkan juga. Nah, setelah sudah, kita bisa ke option itu untuk apa aja nanti output yang dihasilkan dari analisis tersebut. Kita bisa pilih itu descriptive, terus ini estimate, terus observe, dan parameter. Udah kita milih, lanjut continue. Nah, jika kita ingin melihat grafik, kita juga bisa klik plots. Jadi apa sih yang terjadi dengan grafik. Nah, kita pilih horizontalnya itu mungkin bisa kita pilih diameter, pakai diameter aja untuk horizontalnya, dan separate lines-nya kita pakai suhu. Nah, udah kita add. Oke, terus continue. Dan udah, langsung kita pencet oke. Kita tunggu. Dan ini dia hasil dari analisis unvariate-nya.
Nah, udah keluar tabel-tabel yang keluar, itu kita bisa mengetahui. Nah, seperti itu. Dan nah, ini adalah profil plots yang tadi kita pencet. Kenapa ini kita bisa melihat kalau 20 suhu tuh sepanjangnya naik 50 gitu. Nah, kenapa 80 ini cuma titik? Karena yang data kita masukkan itu cuma satu data, jadi cuma satu titik saja. Nah, lanjut untuk menganalisisnya itu kita bisa menggunakan tabel ini, test of between subject effects. Nah, ini adalah hasil yang bisa kita gunakan untuk menganalisis apakah hipotesis yang kita gunakan itu benar atau tidak, gitu. Dengan menggunakan nilai SIG, nilai signifikansinya. Nah, di sini kita bisa mulai menganalisis. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat ditemukan dengan nilai SIG dari material, diameter, suhu, di mana material itu memiliki nilai SIG lebih kecil dari 0,001, sedangkan diameter dan suhu itu sebesar 0,238. Nah, di sini kita dapat mengetahui syarat diterimanya hipotesis yang sudah ditentukan itu adalah ketika hipotesis penelitian diterima, itu memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sedangkan H1 dapat ditolak atau hipotesis 0 dapat diterima ketika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Nah, dapat dilihat bahwa pada jenis material memiliki nilai lebih kecil 0,001, artinya nilai dari syarat hipotesis SIG lebih kecil 0,05 itu H1 dapat diterima, menyatakan bahwa jenis material berpengaruh pada nilai resistansi listrik. Sedangkan pada diameter dan suhu memiliki besar 0,238, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang artinya H1 ditolak atau H0 diterima, sehingga pengaruh diameter dan suhu tidak mempengaruhi besar resistansi yang terjadi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa analisis dari SPSS menyatakan bahwa jenis material yang digunakan dalam rancangan penelitian ini lebih berpengaruh kepada besar resistansi dibandingkan nilai diameter dan suhu. Hal tersebut dapat diketahui karena nilai dari SIG masing-masing material, diameter, dan suhu menyatakan material itu memiliki nilai yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diterima. Sedangkan diameter dan suhu nilai 0,238 lebih besar daripada 0,05, yang artinya diameter dan suhu tidak mempengaruhi besar resistansi. Nah, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.